Apakah Tuhan menetapkan hal-hal yang baik? Ya. Hal-hal yang baik misalnya, saya bilang tadi, kalau saudara tahu-tahu dapat berkat dari orang. Saudara, satu kali saya nginap di apartemen di Jakarta. Saya pesan Grab, turun ambil makan. Begitu pas Grab datang ambil makan, waktu saya mau naik, tiba-tiba ada saudara bilang, Pendeta Ezra. Dia juga baru turun dari mobil. Iya Bapak. Waduh, puji Tuhan, mulai ini dia bilang, terima kasih saya baru hari ini ketemu pendeta, tapi tiap minggu saya ikut. Dan terus terang pendeta, saya waktu dengar khotbah pendeta tentang Mazmur 3, yaitu Daud dan Absalom itu, seumur hidup belum pernah mendengar khotbah sedetail ini. Bahkan Stephen Tong pun kalah. Waktu dia omong itu saya bulu badan berdiri nih. Ya. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol panjang lebar, dia bilang, Pak, tetap di sini, jangan bergerak ya. Oke Pak. Dia pergi ke sana. Nah, saya juga tidak tahu apa yang maksud dia, tapi dia datang. Rupanya dia pergi ambil duit. Waktu dia ambil duit, ini Pak, ucapan terima kasih saya buat Bapak. Coba bayangkan bisa dapat uang. Setelah itu saya diantar sopir. Waktu di atas mobil diantar sopir ke bandara, dia cerita anaknya sakit. Waduh, saya putuskan 30% yang saya dapat, saya kasih sopir. Oke. Saya pergi ke Surabaya. Sampai di Surabaya, duduk makan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan cerita bahwa, Pak, kita mau beli beras saja susah Pak. Saya ambil 70% yang sisanya, saya kasih dia semua. Sekarang pertanyaannya, apakah saya pernah memikirkan bahwa saya dapat uang dari orang itu? Tidak. Apakah sopir itu pernah pikir dia dapat uang dari saya? Tidak. Pendeta itu sadar juga dia dapat uang dari saya? Tidak juga. Semua serba kebetulan. Tapi tahukah kalau orang mau memberi kepada saudara, itu karena Tuhan. Ya. Keluaran 12. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Waktu Israel sudah kerja paksa di Mesir dan sekarang mereka mau keluar. Tapi Tuhan bisa kerja sampai orang Mesir itu mau kasih loh. Berarti di balik orang-orang baik yang menolong saudara, harus ingat, itu ada Tuhan di balik itu. Kalau Tuhan tidak kerja, orang tidak akan ada yang bermurah hati. Karena kita pada dasarnya pelit semua. Dengan alasan hemat. Ya, toh, saking hematnya tipis sama pelit. Ya. Ada orang yang saking murah hatinya terkesan boros. Ada orang yang saking hematnya menjadi pelit. Atau saking pelitnya dengan alasan hemat. Saya tuh selalu bilang, saya bersaudara 5 orang. Laki semua. Adik saya yang terakhir ini saya nggak terlalu tahu bagaimana dia. Tapi saya bilang saya itu mirip dengan adik saya ketiga, saya dengan Samin. Kalau adik saya kedua Edwin itu dengan Enson. Bedanya di mana? Saya sama Samin itu terlalu murah hati sampai kita tidak bisa bedakan antara boros dengan murah hati. Ya toh? Kalau tidak mau dikatakan royal. Tapi royal saya suka bantu orang. Ya. Maka tidak bisa punya tabungan yang banyak. Karena cepat habis. Itu dibuktikan dengan waktu kecil. Mama selalu bikin celengan 1 tahun dari kaleng Sprite itu. Kalau akhir tahun buka, saya dan Samin punya tidak ada. Karena kita sudah curi. Ya kasih lubang segala macam, pakai segala macam, alat tarik. Tapi adik saya yang kedua dengan Enson ini, mereka itu sangat hemat. Saya tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Maka kalau mereka menabung awet. Ya. Tapi terlepas dari sifat orangnya, Tuhan yang kerja bikin orang murah hati.